وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Alhamdulillah kita sudah membahas sampai dengan ayat 10 dan pagi ini insyaallah kita akan membahas ayat 11. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Setelah Allah menerangkan bahwa perilaku manusia itu berbeda-beda, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Yang beriman itu mempunyai ciri khas, yaitu mereka suka bersedekah, mereka berperilaku hati-hati yang disebut takwa, dan mereka juga membenarkan apa yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang demikian akan diberi kemudahan, akan difasilitasi oleh Allah untuk hidup mudah. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, ciri khas mereka adalah mereka kikir karena mereka tidak mengimani jaminan Allah bahwa Allah menjamin rezeki mereka, dan mereka merasa diri serba cukup sehingga tidak merasa membutuhkan bantuan orang lain. Karena merasa serba cukup, mereka sombong dan suka mengambil atau merebut atau merampas hak orang lain. Di samping itu, mereka tidak mempercayai kebenaran-kebenaran yang dibimbingkan oleh Allah, juga tidak mempercayai bahwa apapun yang mereka lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, orang yang semacam itu di dunia saja mereka akan mengalami kehidupan yang sengsara, yang sulit. Kenapa mereka sulit? Karena mereka hanya sibuk mengejar-ngejar keduniaan. Keduniaan itu bisa berupa harta, bisa berupa pengaruh yang suka disebut kekuasaan. Saya menyebut pengaruh, pengertian pengaruh terhadap manusia ini lebih luas daripada sekedar politik, dan istilah itu dipakai oleh Imam Ghazali supaya kita hati-hati di dalam kehidupan ini. Nah, orang-orang yang hidupnya itu hanya menyibukkan diri, mengumpulkan harta dan mencari pendukung sebanyak-banyaknya, mereka merasa sok kuasa, mereka akan kecelek. Karena di akhirat harta mereka dan pangkat mereka itu tidak akan ada gunanya. Wa ma yughni anhu maluh. Maluh, hartanya itu, ma yughni, tidak akan bisa membantu dia, tidak akan bisa menolong dia, tidak akan bermanfaat bagi dia. Idza taradda, ketika dia binasa. Dia binasa artinya dia sudah meninggal dunia. Jadi semua yang mereka kejar-kejar, yang mereka cari, mereka kumpulkan sehingga mereka sibuk sekali, itu habis riwayatnya, tidak akan bisa menolong mereka setelah mereka meninggal dunia. Ini hendaklah menjadi peringatan bagi kita. Banyak di antara kita ini mulai dari kecil sampai dewasa, kita itu dipengaruhi oleh lingkungan kita. Termasuk lingkungan kita itu orang tua kita yang mungkin dilatar belakangi dengan kemiskinan, lalu mereka ingin hidup lebih baik, lebih mudah. Kemiskinan membuat mereka sengsara, lalu mereka berusaha untuk hidup lebih baik. Ada di antara mereka yang santai-santai saja sampai tua, tapi ada yang berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Usaha itu bagus, dan bahkan diteruskan. Mereka berpendirian bahwa jangan sampai anak-anakku sengsara seperti aku dulu. Aku ingin anakku menjadi lebih enak hidupnya.
Oleh karena itu mereka dengan usaha keras mendidik anak-anak mereka. Tentu cara mendidik itu dipengaruhi oleh pola pikir mereka. Kalau mereka menganggap bahwa hidup ini yang penting uang, karena dengan uang semua akan bisa diperoleh. Dengan uang mau makan apapun bisa. Dengan uang mau membeli rumah yang besar, yang megah bisa. Begitu pula kendaraan. Oleh karena itu, kalau kita lihat perilaku manusia secara umum, gerakan-gerakan mereka mulai dari pagi itu ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Bahkan termasuk orang yang merasa bahwa enggak, aku tidak mencari duit, itu pun juga seringkali ujung-ujungnya duit. Ya, kita buktikan misalnya, ketika kita menyekolahkan anak, kita sekolahkan di madrasah atau SD negeri atau SD favorit. SD favorit, yang dimaksud favorit itu yang bagaimana? Oh, yang mulai kecil sudah diajari bahasa Inggris misalnya. Kenapa dicari sekolahan yang seperti itu? Iya, karena ini kan masanya globalisasi. Kalau anak-anakku tidak bisa bahasa Inggris, nanti kalah persaingan. Kalah persaingan dalam apa? Dalam mencari kerjaan. Jadi menyekolahkan anak ujung-ujungnya supaya mudah mendapatkan pekerjaan. Pekerjaan itu ujung-ujungnya duit. Bukan hanya orang-orang yang tidak rajin ke masjid. Orang yang rajin ke masjid misalnya anaknya itu habis SLTA minta izin kepada orang tua, Pak, aku enaknya kuliah di misalnya yang kalau dulu IAIN itu khusus sekolah agama, tapi sekarang sudah campur ya, jadi kurang relevan lagi. Yang khusus agama misalnya PT IIKI, perguruan tinggi ilmu Al-Quran, itu jurusan apapun di situ semuanya agama. Pak, aku mau kuliah di PT IIKI gimana? Jawabannya, mau makan apa kamu? Belajar itu, mau makan apa? Pak, aku mau pesantren, aku pengen pinter bahasa Arab gitu. Terus mau makan apa? Jadi orang tua itu mendorong anak untuk pinter cari duit dan khawatir kalau anaknya besok tidak bisa mencari duit. Ketika memilih misalnya sama-sama kuliah di Universitas Islam negeri, di situ ada jurusan-jurusan agama. Pak, aku milih jurusan apa ya Pak? Apa jurusan syariah atau adab? Adab itu bahasa ya, bahasa Arab. Kira-kira yang dipilih yang mana tuh? Syariah. Karena syariah itu hukum Islam, itu bisa jadi hakim ya, dan sebagainya, atau bisa jadi guru. Kalau di adab jurusan kebudayaan Arab, apa kebudayaan Islam, nanti kamu jadi apa? Jadi nyekolahkan jurusan agama pun ujung-ujungnya adalah duit. Maka kalau kita itu ketika sudah dewasa mencari pekerjaan juga begitu, ujung-ujungnya duit. Misalnya ini ada satu pekerjaan gajinya kecil, karena itu gaji pegawai negeri begitu ya, tapi sikutannya banyak. Jadi, memang gajinya hanya 4 juta, tapi sampingannya itu kamu bisa dapat 20 juta, 30 juta misalnya. Ya, dari mana? Ya kalau ada orang minta izin nanti harus bayar. Jadi meskipun gajinya kecil, tapi kalau ada sampingannya meskipun itu tidak halal, itu dipilih. Oleh karena itu kita melihat bahwa Masya Allah kehidupan kita ini semua orientasinya harta. Harta. Jadi apapun ujung-ujungnya harta. Allah wanti-wanti,
wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Hartanya itu tidak akan ada gunanya ketika sudah meninggal dunia. Tapi ada yang berdalih begini, iya aku tahu, tapi kan di hari tua saya sudah berhenti bekerja, saya nggak punya pekerjaan lagi, nggak punya penghasilan. Oleh karena itu saya harus kerja keras sekarang supaya mempunyai tabungan banyak sebagai cadangan di hari tua. Tabungan itu seberapa banyak? Ya sebanyak-banyaknya. Nanti kalau sudah punya, misalnya sudah beli rumah yang kedua, beli rumah ketiga, terus nanti mikirnya, ya aku baru punya rumah 3, anakku 5, aku butuh 3 lagi untuk ditinggali anakku yang lain. Dan saya mendapatkan omongan semacam ini bukan hanya orang-orang awam, seorang ustadz, seorang kiai itu ngomongnya begitu. Kan anakku yang 4 itu sudah ada cadangan rumahnya, tapi yang 2 lagi belum. Jadi Masya Allah, orientasi kita hanya dunia. Akibatnya apa? Dalam sehari itu 24 jam pikirannya hanya dipakai untuk memikirkan bagaimana aku bisa memproduksi uang, bagaimana aku bisa menghasilkan uang, sehingga muncul anggapan meskipun tidak diomongkan, time is money, waktu adalah uang. Jadi kalau bisa waktu 24 jam itu diolah diolah ya, misalnya ibaratnya dimasukkan ke dalam satu tempat, nanti keluarnya uang. Pokoknya waktu itu harus jadi uang, sehingga ada orang yang mengukur dirinya sendiri, value saya 1 jam itu $1.000. Jadi kalau ada orang konsultasi dengan saya 1 jam $1.000, itu 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu sudah ada orang yang seperti itu. Nggak tahu sekarang. Dulu saja itu tarifnya itu 1 jam $1.000. Lawyer Pak, ya lawyer. Dulu terkenal sekali, dan sekarang kayaknya masih berjaya menjadi lawyernya si lawyer politik sekarang, ya, membela kelompok politik tertentu. Itu belasan tahun yang lalu itu tarifnya itu 1 jam $1.000. Jadi menganggap value saya ini 1 jam $1.000. Jadi kalau bisa hidup dalam 24 jam sehari itu semuanya jadi uang. Bukan hanya itu. Saya punya teman, otak kita, pikiran kita itu kalau diperes itu keluarnya duit. Jadi bagaimana memikirkan sesuatu yang selalu hasilnya uang. Nah, itu akan terasa sekali kalau misalnya orang yang bisnisnya itu atau kegiatannya itu perdagangan falas. Masya Allah, orang bisnis falas itu pikirannya nggak pernah tidur Pak, karena pergerakan nilai dolar itu berapa dibanding dengan mata uang lain, bukan hanya rupiah, terhadap euro, terhadap yen dan sebagainya. Nanti kalau jam 12 mau tidur, jam 12 di sini itu jam 12 di New York. Terus mohon maaf, jam 12 di sini, ya jam 12 di New York. Bursa di sini sudah tutup, bursa di tempat lain baru buka. Nah, itu pikirannya kesana terus, jadi stres. Ya hati-hati, orang-orang semacam itu memang seringkali berhasil mengumpulkan harta banyak yang seringkali orang lain menganggap dia sukses. Jadi ukuran sukses adalah harta. Contohnya bukan hanya sekarang, Qarun itu suka pamer kekayaannya, kalau keluar itu memakai perhiasan yang luar biasa, kawalan yang banyak. Lalu orang-orang mengatakan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Seandainya kita mempunyai seperti apa yang dimiliki oleh
Jadi ada keinginan. Sekarang juga begitu. Wah, mobilnya keren. Jadi mobil itu menjadi lambang kesuksesan. Jangan lupa, itu semua tidak ada gunanya setelah kita meninggal dunia. Tapi alhamdulillah banyak orang yang setelah tua sadar, ya. Setelah tua menjadi sadar, ternyata rumahku banyak, pada nganggur, aku nggak sempat ngurus. Saya mendapatkan manfaat, Pak. Ya. Selasa lalu kan Pak Andi mengumumkan bahwa kita butuh menyewa memperbarui sewa rumah atau menyewa baru. Terus alhamdulillah ada yang saya yang nutupi. Baru beberapa hari terakhir ini, Pak, rumah saya saja pakai, itu bertahun-tahun nggak dipakai, biaya saja renovasi, nanti silahkan pakai. Masya Allah, lah ini ya ini yang kemarin sudah memberi biaya untuk sewa. Bagaimana ini? Saya pasti harus minta izin. Apakah diminta kembali atau diizinkan untuk renovasi? Kalau renovasi sisa nanti bisa, apakah boleh untuk biaya operasional para santri? Nah ini orang-orang yang sadar ini alhamdulillah. Jadi untuk apa aku mati itu tidak saya bawa. Lebih baik saya pakai untuk pesantren, nanti dipakai untuk pengajian, setiap hari aku dapat kiriman. Nah, tapi kan tidak banyak orang yang punya kesadaran semacam itu. Jadi yang perlu kita ingat bahwa harta tidak ada guna lagi. Saya sengaja mengambil beberapa ayat dan ternyata ayat yang saya kutip di sini baru sebagian kecil dari ayat-ayat yang lain yang nadanya serupa, bahwa harta itu tidak akan menolong kita kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik harta itu, terutama untuk orang kafir. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ini general statement, keterangan umum bahwa bagi orang-orang kafir, harta mereka dan anak-anak mereka, seringkali anak ini tidak diartikan hanya dalam arti sempit. Kalau arti sempit itu anak kandung, tapi seringkali diterjemahkan sebagai anak buah juga. Jadi harta mereka dan anak buah mereka nanti di hadapan Allah di hari kiamat tidak akan berguna, tidak akan bisa menolong mereka. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka akan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di neraka. Lagi, kalau orang sudah mempunyai harta banyak, itu kadang-kadang beranggapan bahwa hartanya itu nanti bisa dipakai untuk menebus dosa di hadapan Allah. Kalau orang kafir ada yang anggapan semacam itu. Misalnya ketika seseorang meninggal dikubur, hartanya itu disertakan. Dulu yang semacam itu ada di Mesir, sehingga kuburan untuk para bangsawan di Mesir itu dirahasiakan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu jalan-jalan ke Mesir, silakan jalan-jalan ke Luxor. Luxor itu bahasa Arabnya Al-Aqsar. Al-Aqsar itu jamak dari qasr, istana. Ini Fir'aun itu dulu istananya di situ, bukan di Kairo, tapi di Luxor. Di Luxor itu daerahnya subur, terus di situ mengalir Sungai Nil. Di satu sisi subur sekali, di sisi yang lain itu kering, pegunungan kapur. Jadi nggak ada tanaman sama sekali. Itu bisa kita, kalau kita membaca Al-Quran, Fir'aun mengatakan, mana lebih mulia, saya atau ini orang yang ngomong saja hampir tidak bisa.
Nah, maksudnya Nabi Musa kan cedal. Aku mempunyai kerajaan yang di bawahku mengalir sungai Nil. Itu membanggakan itu. Nah, kalau kita ingin melihat tempatnya Firaun itu di Luxor, kalau datang ke sana lihat lingkungan seperti apa sih kok bisa membuat Firaun itu menjadi sombong, karena daerahnya itu subur sekali. Nah itu kuburan-kuburan itu dirahasiakan karena di dalamnya banyak harta. Di bukit itu setelah dilubangi, terus dibikin goanya itu belok-belok. Kebetulan saya pernah ke sana pas ada satu lubang yang sedang diteliti, belok, terus ada chamber itu semacam kamar, terus di situ ada kotak, peti, harta dan sebagainya. Terus itu rupanya untuk mengelabui, itu bukan di situ kuburannya, masih ada lagi. Nah, di tembok-tembok itu tidak ada bekas atau tidak ada kesan ini bekas lubang. Ditutup kembali. Para peneliti yang biasanya orang Prancis itu diketuk-ketuk mana yang kosong gitu. Nah, terus dibongkar, ternyata guanya berlanjut lagi. Nah, itu harta disimpan di situ. Nah, dia anggap harta itu bisa menolong. Nah, di sini dulu masih ada begitu. Kalau kita ke kuburan-kuburan zaman dulu itu di semen, itu di dalamnya ada hartanya. Nah, tidak akan bisa menolong. Ya. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum. Orang-orang kafir seandainya mereka mempunyai kekayaan, udah deh semua yang ada di bumi ini, kekayaan ini milik dia, bahkan 2 kali lipat. Mereka ketika menghadap Allah disiksa di neraka, mereka kepengen menebus, liyaftadu bih, mereka ingin menebus supaya bisa keluar dari neraka. Dikira seperti di dunia aja. Di dunia ini kan ada anak-anak muda misalnya ketangkep lagi konsumsi narkoba, bawa, ditahan, terus saudaranya, tetangganya mencari cara bagaimana menebus dia. Ya, berapa juta itu, ya, berapa juta untuk ditebus supaya tidak diproses lebih lanjut. Saya kira fenomena itu sering terjadi, ya. Ya, dikira di akhirat itu seperti itu, nggak bisa, tidak ada gunanya. Ma tuqbila minhum, tidak akan diterima tebusan mereka, walahum adzabun alim, tetap saja mereka mendapatkan siksaan yang pedih. Oleh karena itu, jangan mengira orang yang kikir, yang memegang terus, yang hoard, yang menahan hartanya untuk disimpan itu menjadi baik. Mereka mungkin pikirannya untuk hari tua. Oke, hari tua sih boleh, cuma jangan berlebihan. Ya. Ini hanya berlebihannya itu yang membahayakan. Nah, orang berlebihan itu mempunyai kecenderungan mengumpulkan, karena mengumpulkan itu artinya kan ingin hartanya tambah. Kalau ingin hartanya tambah, kalau ada hal-hal yang menyebabkan berkurangnya harta ini, dia marah. Ya, contohnya misalnya mobilnya diserempet orang, itu pikirannya udah, waduh berapa juta ini. Ya, kalau mobilnya itu BMW baru begitu, tergores sedikit, biayanya banyak itu. Ya, terus jadi begitu mobilnya tergores, pikirannya, aduh biayanya banyak. Artinya dia takut hartanya berkurang. Nah, orang yang tidak ingin berkurang kadang-kadang mengambil cara asuransi aja, asuransi.
Coba iklan asuransi. Mereka itu akan mengundang orang, silakan asuransi supaya hati tenang. Jadi menenangkan hati dengan asuransi. Artinya menaruh harapan masa depan pada asuransi, bukan pada Allah. Bukan pada Allah. Hati-hati. Jadi asuransi itu namanya aja insurance, meyakinkan, yakinlah bahwa kamu tuh kalau nanti butuh biaya, ini ada biayanya. Jadi dengan meyakinkan itu hati tenang. Itu semacam itu. Jadi hati-hati ketika kita mengasuransikan harta kita, itu jangan beralih menyandarkan hidup kita beralih dari Allah ke perusahaan asuransi. Apalagi asuransi Indonesia ini nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, asuransi itu suka-suka menjamin biaya pensiun. Tiba-tiba belasan triliun dari asuransi itu dirampok orang. Pensiunan berapa ribu orang itu yang tidak jalan itu, ya. Termasuk saya, pensiun saya berhenti mulai tahun 20 karena asuransinya bangkrut. Ya. Jadi apa artinya? Di dunia aja sudah kita nggak bisa mengandalkan pada harta, mengandalkan pada asuransi. Maka kalau orang memakai asuransi Indonesia di luar negeri nggak diterima karena tidak bisa diandalkan. Nah, saya agak mendramatisir itu supaya udahlah kita itu berpasrah itu hanya kepada Allah. Apakah tidak boleh mencari penghasilan yang banyak? Boleh, tapi jangan 24 jam itu diolah menjadi duit semua. Jangan semuanya. Usahakan makin hari makin sedikit yang dipakai untuk memproduksi uang. Artinya apa? Usahakan setiap hari itu kita makin hari makin efisien. Sehingga kalau dulunya satu hari menghasilkan kerja satu hari menghasilkan 100.000 rupiah, usahakan nanti lama-lama menjadi satu hari 1 juta. Bila perlu 1 jam 1 juta, bukan untuk menumpuk kekayaan, tapi supaya bisa mengalokasikan waktu yang lain untuk beribadah. Bukan hanya ibadah, untuk meningkatkan kualitas juga, kualitas keimanan. Ya, kualitas keimanan itu perlu ditingkatkan. Karena kalau kita tidak meningkatkan, kita akan penuh dengan kegalauan. Nah, untuk orang tahap-tahap awal memang seringkali orang meningkatkan keterampilan dalam hal mencari uang, tapi kemudian diusahakan lama-lama setelah makin terampil itu waktunya lebih banyak yang dialokasikan untuk beribadah dan menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Ya, alhamdulillah kita punya kesadaran sehingga kita menggunakan waktu kita untuk ngaji. Sedikit orang yang mau ngaji, ya, karena mereka kadang-kadang anggapannya, alah ngaji itu diulang-ulang aja, itu ngomong itu lagi, ganti ustadz ngomongnya itu lagi. Ya. Oleh karena itu saya berusaha apa yang kita bahas hari ini tidak mengulang hari kemarin, ya, supaya orang merasa setiap kali mengikuti pengajian itu ada sesuatu yang baru yang diperoleh. Oleh karena itu jangan digunakan seluruh waktu hanya untuk mencari harta, tapi usahakan makin hari makin banyak waktu untuk beribadah dan meningkatkan keimanan dengan mempelajari ilmu agama. Wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadlihi wa khairal lahum. Jangan dikira orang yang mengumpulkan harta kemudian dijaga terus tidak mau mengeluarkan, itu namanya kikir, bakhil.
Jangan dikira itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, tapi itu buruk untuk mereka. Karena apa? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta mereka itu nanti akan dikalungkan pada leher mereka di hari kiamat. Jadi harta itu nanti di sana akan diwujudkan dalam bentuk logam. Logam di sana itu misalnya logamnya emas, jangan dikira itu berharga, karena kalau toh orang punya emas di sana tidak akan ada orang yang mau beli. Untuk apa? Tidak ada gunanya. Jadi harta yang berlebihan itu tidak ada gunanya. Saya tidak mengatakan harta tidak ada gunanya, harta berlebihan, ya. Saya tadi mengatakan untuk kalau bisa itu dialokasikan waktu untuk ibadah dan menuntut ilmu. Itu jadi kalau kita misalnya dalam satu hari kita itu kebutuhan kita 100 ini angka indeks, ya kalau dirupiahkan 100.000, ya, nanti ada orang bilang wah 100.000 dapat apa gitu ya. 100 itu indeks, kebutuhan kita 100. Maka kita dalam bekerja sehari-hari kita usahakan penghasilan kita di atas 100. Di atas 100 lebih. Karena apa? Banyak hal-hal yang tidak terduga yang tiba-tiba muncul. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada kecelakaan dan sebagainya. Jadi penghasilan itu perlu lebih dari yang dibutuhkan sehari-hari. Terus kalau cadangan itu sudah cukup banyak kira-kira, terus waktunya banyak dipakai untuk ibadah dan meningkatkan kualitas keimanan, sehingga kemajuan kita makin hari itu makin berkualitas, dan kemajuan kita dalam hal mengejar ridho Allah. Mengejar ridho Allah itu simbolnya surga. Kalau kita hidup ini mengejar surga, itu makin hari makin dekat. Kalau kita tidak meningkatkan kualitas kita, nanti sampai akhir hayat kita seperti orang yang berjalan di tempat. Kelihatannya sibuk terus gitu, tapi setelah meninggal dia kualitasnya hanya di situ-situ aja begitu. Jadi kita usahakan makin hari makin maju. Kenapa tidak ada gunanya harta itu? Harta itu akan sirna. Udah punya mobil berapa puluh, berapa ratus dah, itu akan sirna. Bagaimana nggak sirna? Harta itu kan adanya di bumi kita ini. Sebelum hari kiamat itu akan ada hari kehancuran, ya, yang namanya as-sa'ah. Akan ada hari kehancuran. Kalau buminya saja itu hancur, ya harta kita di situ ikut hancur. Jangankan buminya hancur, ada banjir yang besar saja, banyak harta kita yang hancur. Banjir saja, itu sudah banyak yang hancur. Apalagi kalau buminya hancur, sekaya apapun orang itu, hartanya sirna. Terus kalau orang bilang, aku mau menggunakan ini untuk menebus dosaku besok, sudah nggak ada kok. Ya, ini keluhan orang-orang yang seperti itu. Ya laitaha kanatil qadhiyah, ya laitaha kanatil qadhiyah, sudah terlanjur di neraka. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Apa ini maksudnya? Dikira orang itu kalau sudah mati udah nggak ada urusan lagi. Wah, hidup ini udahlah pokoknya kita seneng. Terus ini nanti ada pertanggungjawaban. Oh, mana ada, mati ya mati, udah jadi tanah. Nah, jadi mereka beranggapan habis itu selesai. Nah, karena dianggap selesai, maka mereka berusaha memanfaatkan satu-satunya kesempatan hidup itu, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesenangan. Terus setelah di akhirat, ma'aghna anni maliyah, ternyata hartaku tidak ada gunanya, tidak bisa menolong saya. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku dulu hancur, tidak ada gunanya. Ya, kekuasaan itu kan bisa ada kekuasaan kalau ada pengikut. Terus pengikutnya kalau sudah nggak ada, ya dia tidak berkuasa lagi.
Jadi seperti misalnya pedagang, dia akan berguna kalau ada pembeli. Kalau dia penceramah, dia berguna kalau ada yang mendengarkan. Guru berguna kalau ada murid, ada mahasiswa. Penguasa berguna kalau ada pengikut. Nah, kalau kekuasaan itu misalnya dibatasi hanya 5 tahun, habis itu hilang. Habis itu tidak ada gunanya. Di dunia saja sudah hilang. Nah, oleh karena itu, karena dulunya hanya sibuk ngurusi keduniaan itu, tidak sempat mendekatkan diri kepada Allah, lalu Allah memerintahkan malaikat, khudhuhu faghulluh thumma al-jahima salluh thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Khudhuhu faghulluh, tangkap itu, belenggulah dia. Malaikat yang diperintah. Thumma al-jahima salluh, masukkan dia ke neraka, cemplungin ke neraka jahim. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh, rantailah dia dengan rantai yang panjangnya 70 yard. Giring dia ke sana. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Dulu dia waktu di dunia tidak percaya kepada Allah yang Maha Agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak mau menganjurkan orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Menganjurkan saja tidak mau, apalagi memberi. Ya. Jadi ini orang-orang yang pelit, yang kikir, itu akan mengalami nasib yang semacam ini. Oleh karena itu kita cari kekayaan untuk bekal di dunia. Boleh kita mencari lebih. Terus kalau kita mendapatkan bahwa loh, kok surplus ini, surplusnya itu disisihkan sebagian untuk orang lain. Ya kan, yang dianjurkan itu kan hanya surplusnya saja. Jadi tidak mengambil dari harta yang kita butuhkan sehari-hari. Ya, surplusnya. Dari mana kita mengambilnya surplus? Ya, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Orang-orang itu bertanya, yang disedekahkan itu apa? Jawabannya ringkas. Al-afu, khuril afu. Yang disedekahkan itu kelebihan. Kelebihan itu surplus.